Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin atasan, mohon izin rekan-rekan, mohon izin perkenalkan nama saya Habibah Nur Syamdur Utami dengan NIM 04012171 dari kelas PBB 1B. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan. Yang pertama, analisis net present value atau NPV. Analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Analisis kelayakan finansial oleh Abu Bakar Iskandar tahun 1997 menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal. Selanjutnya ada analisis benefit cost ratio atau BCR. Analisis benefit cost ratio atau BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value, atau PV. Untuk rumus perhitungan BCR bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada analisis internal rate of return atau IRR. Metode internal rate of return atau IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Kelebihannya yaitu menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. 2. Memperoleh rate of return yang sebenarnya. 3. Berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekadar selisih NPV. 4. Tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangannya yaitu 1. Lebih rumit, terutama jika aliran kas tidak sama untuk setiap periode. 2. Harus menggunakan analisis sensitivitas. Selanjutnya ada analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Economic Internal Rate of Return atau EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Apabila Economic Internal Rate of Return lebih dari social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika Economic Internal Rate of Return kurang dari social discount rate 12%, maka proyek tidak layak. Selanjutnya analisis payback period atau PP. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari analisis kas masuk atau proset tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proset setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlay dengan preset tahunan. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode payback period adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Sebaliknya, jika payback period suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Periode payback period cocok digunakan dalam kondisi 1. Kecepatan informasi atau estimasi nilai pengembalian investasi sangat penting. 2. Ketepatan perhitungan tidak begitu penting. 3. Resiko di masa yang akan datang diperkirakan cukup tinggi. Selanjutnya ada analisis life cycle cost atau LCC.
Life Cycle Cost Analysis atau LCCA merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomik untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengembalian keputusan. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.